Di pembukaan film ini, kita diberitahu bahwa semua di zaman ini orang telah direkayasa genetiknya agar penuaan berhenti di usia 25 tahun. Dan hanya orang-orang kaya yang mampu membeli waktu dengan uang mereka. Sehingga mereka dapat hidup selamanya. Sementara itu orang-orang yang tidak mampu hanya bisa bertahan hidup dari hari ke hari. Di awal cerita, ditampilkan seorang pria bernama Will yang sedang mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibunya yang sudah berusia 50 tahun. Namun ibunya masih tetap terlihat muda dan mulus. Ini membuktikan bahwa penuaan mereka benar-benar berhenti di usia 25 tahun. Jadi ibu dan anak ini terlihat seperti sebaya. Will memberikan kado murah untuk diminum di New Greenwich nanti. Walaupun sebenarnya mereka hidup dalam kesulitan dan penuh hutang. Ibunya harus bekerja 2 hari di distrik garment. Sementara waktu Will hanya tak lebih dari 3 hari. Dia takut tak sempat bertemu ibunya lagi. Namun sang ibu dengan pengorbanan masih memberi waktu 30 menit lagi untuk anaknya yang memang hanya punya waktu sehari. Diketahui di zaman ini alat tukar seperti uang adalah waktu yang tertanam pada lengan mereka. Waktu itu dapat ditransfer dengan membolak-balikan tangan saat bersalaman. Nominal uang dapat digantikan dengan nominal waktu tergantung kesepakatan transaksi. Jadi dapat dikatakan di zaman ini adalah waktu adalah uang secara harafiah. Di tengah perjalanan ke tempat kerja, Will bertemu dengan seorang anak kecil yatim piatu yang butuh waktu untuk membayar tagihan. Will pun mensodakokan 5 menit waktunya pada anak itu. Hal ini menunjukkan betapa berharganya waktu baginya. Sebelum usia 25 tahun, waktu itu belum aktif dan tidak bisa dipakai untuk transaksi. Will pun sampai di pabrik tempat kerjanya dan bertemu Borel sahabatnya. Di sana mereka hendak membeli kopi murah yang harganya barusan naik menjadi 4 menit. Padahal 5 menit yang lalu harganya masih 3 menit. Will pun mulai bekerja sebagai budak korporat di tengah kapitalisme yang berkuasa. Bayaran kerja pun semakin menurun setiap hari yang menambah beban di hati. Mencoba protes namun ia tidak punya kekuatan untuk melawan. Suatu malam dia pergi ke bar. Ia hendak mencari Borel. Di bar ia bertemu Borel dan Borel memberi kabar bahwa ada orang yang bisa hidup hingga seabad lamanya. Will melihat jam yang ada pada pria itu dan benar saja ia membeli apa saja yang ada di bar. Namun di depan si pria dia melihat orang lain yang mencurigakan. Will mendekati pria itu dan mengatakan kalau ia harus pergi. Karena waktu yang ada di jamnya kan mengundang penjahat datang. Dan benar saja, tak lama kemudian komplotan jahat datang. Kelompok kejahatan yang suka merampas waktu orang. Kedatangannya membuat pengunjung bar berhamburan. Kecuali Will yang penasaran yang akan terjadi dan menonton dari belakang dapur. Pemimpin mereka bernama Fortis. Dengan niat jahat yang tak terbendung, ia ingin mengambil waktu dari orang kaya yang bernama Henry tersebut dengan adu panco. Ia menerima tawaran Fortis, namun ia hendak ke toilet dulu untuk muntah. Saat di toilet, Will menjatuhkan anak buah Fortis yang mengawal Henry. Ia membantu Henry untuk melarikan diri. Mereka pun dikejar-kejar hingga akhirnya Will mengajaknya masuk ke sebuah bangunan kosong. Fortis dan anak buahnya pun kehilangan jejak Will yang larinya sangat cepat seperti Naruto. Di sisi Will, mereka merasa aman. Will lalu berkenalan dengan seorang pria bernama Henry yang tinggal di New Greenwich. Meski tubuhnya hanya berusia 24 tahun, Henry sebenarnya sudah berusia 105 tahun di waktu yang sebenarnya. Henry mengaku bosan dengan hidupnya. Di mana hal ini membuat Will sedikit tersinggung. Mengingat dia baru saja mendapatkan waktu sehari karena upah harian buruh. Sementara Henry yang punya waktu ratusan tahun tidak bersyukur akan hal itu. Henry memberi penjelasan yang masuk akal. Dia berkata bahwa harga dan pajak yang terus naik sengaja diciptakan agar orang-orang musnah. Henry bertanya kalau punya waktu sebanyak dia Will bakal kayak gimana. Will cuma jawab dia enggak bakal nyanyain. Waktunya besok paginya Henry bangun duluan terus dia ngasih semua waktu dia buat Will. Dia cuman sisain 5 menit buat dia sendiri. Begitu Will bangun tidur ngelihat waktunya udah ada seabad. Dia melihat tulisan di jendela jangan sia-siakan waktu. Di seberang gedung ia melihat Henry duduk di jembatan nunggu waktunya habis. Di situ pas waktunya habis langsung kayak serangan jantung dan ia pun habis. Henry udah tak bernyawa begitu Will sampai lokasi tempat ia duduk tadi. Will terlihat di rekaman CCTV yang sudah dipasang. Ternyata rekaman CCTV ini bakal bahaya. Lalu Will datang ke rumah temannya si Borel.
Ia mengatakan tentang fakta pria yang ada di bar. Dia ngasih waktu 10 tahun ke Borel sebagai tanda perpisahan. Ia mengatakan akan pergi ke Newanich untuk merayakan pesta ulang tahun ibunya. Singkat cerita malam pun datang. Ibunya Will berniat pulang naik bus, namun tarifnya naik. Membuat waktu yang tadinya 2 jam kini hanya 1 jam. Ibunya hanya punya waktu 1,5 jam. Tak ada pilihan, Ibu Will berlari. Namun kini waktu yang tersisa hanya 21 menit. Sementara Will yang menunggu ibunya dengan panik karena bus yang lewat tidak menurunkan ibunya. Dengan putus asa, Will memutuskan untuk mengejar ke arah datangnya bis berharap menemukan ibunya. Dari ujung jalan Weyel melihat ibunya yang sedang berlarian. Mereka berdua akhirnya bertemu dan berlari bersama. Ketika mereka sudah dekat, waktu ibunya habis. Dan jenazahnya terbaring di pangkuan Will. Keesokan harinya, penjaga waktu menemukan jenazah Henry dan mengira ia korban dari si Will karena melihat rekaman CCTV Will berlari meninggalkan tempat itu. Berpindah kembali ke Will melanjutkan perjalanannya ke Newanich. Ia naik semacam taksi yang melewati 4 perbatasan zona waktu. Setiap perbatasan membuat waktunya semakin berkurang. Di mana satu zona waktu harus bayar 1 bulan. Mungkin seperti di jalan tolnya. Will harus menghabiskan waktu sodakohan Henry tersebut bertahun-tahun hanya untuk sampai ke Newanich. Di mana ia sekarang tidak merayakan ultah ibunya, namun akan melakukan sesuatu di luar Nurul. Di kota mewah ini, segalanya terkesan elit, gemerlap, dan penuh kemewahan. Tidak ada orang yang berlari karena dikejar waktu. Di antara keramaian, ada seorang gadis yang tampak mengamati Will dengan penuh rasa ingin tahu seakan bertanya kenapa pemuda itu terlalu terburu-buru. Will pun menginap di sebuah hotel. Resepsionis menawarkan kamar standar dengan harga 2 bulan. Meski harga 2 bulan itu tetap terasa berat, Will memilih yang kamar elit. Saat makan siang, ia bertemu seorang pelayan dan menanyakan tempat seberang jalan. Pelayan itu mengatakan itu adalah kasino. Namun tak semua orang bisa masuk apalagi outfitnya Will seperti bukan orang kaya. Malam itu, ia menuju kasino dekat hotel dengan setelan jas lengkap seperti mau nikahan. Ia satu meja dengan orang-orang kaya. Salah satunya adalah konglomerat bernama Philip West. Awalnya ia ragu dengan Will karena baru melihat wajah orang itu di Newanich. Philip pun memulai dengan taruhan yang dimulai dari angka 50 tahun. Tak lama gadis yang kemarin mengamatinya datang. Ia duduk di sebelah Philip dan Philip menaikkan taruhan hingga 2 abad. Melihat itu Will tak gentar dan ikut join dan memasang angka 2 abad juga. Sehingga waktu Will kini tersisa hanya 30 detik. Philip dengan sombongnya merasa akan menang. Namun ternyata kartu Will yang membawa keberuntungan baginya saat waktunya hanya sisa beberapa detik. Will pun menang dari Philip dan mengantongi waktu 1100 tahun. Namun waktu itu bukanlah apa-apa di sebanding yang Philip punya. Philip pun memperkenalkan gadis itu yang ternyata adalah anaknya yang bernama Sylvia. Sylvia mengundang Will ke pesta yang diadakan keesokan harinya berharap dapat memenangkan kembali waktu yang telah ia ambil dari ayahnya. Berpindah ke markas kepolisian. Di mana mereka berhasil mengetahui identitas Will Salas dan menuduhnya lah yang mengambil waktu Henry Hamilton. Scene berpindah ke Will yang membeli mobil mewah seharga 59 tahun hanya untuk pergi ke pesta tempat ayahnya Sylvia. Ia pun mengendarai mobil itu dan mendatangi kediaman Philip. Philip pun memperkenalkannya pada keluarganya. Di dalam pesta orang kaya itu, hubungan Will dengan Sylvia semakin akrab. Mulai dari ngobrol dan makan bersama. Will melihat laut lepas di belakang rumah Sylvia. Will mengajaknya berenang bersama di laut belakang tempat pesta. Walau awalnya Sylvia ragu, namun ia mengikuti Will dan berenang bersama. Tak lama Philip yang mulai resah mencari keberadaan anaknya. Untung saja mereka tidak ketahuan Philip. Di mana Sylvia dan Will siap dengan baju lengkapnya. Kemudian Philip mengajak Will untuk bermain kartu lagi. Namun sebelum sempat melanjutkan permainan, timekeeper yang dipimpin oleh Leon sudah tiba. Mereka meminta maaf atas gangguan pesta Philip pada malam itu dan hendak berbicara dengan Weyel. Mereka mulai menanyakan kepada Will tentang waktu yang ia dapatkan dari Henry. Will berusaha menjelaskan yang sebenarnya, namun Leon tetap saja tidak dipercaya. Akhirnya seluruh waktu Will disita dan hanya menyisakan 2 jam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Will pun protes dan bertanya mengapa timekeeper mengurus masalah korban orang wafat dengan banyak waktu.
Sementara tidak mengurus orang yang wafat karena perampokan dan lain-lain. Namun saat Leon menyebut ayah Will yang dulu juga pernah memprotes hal yang sama, Will semakin marah. Dalam keterdesakan, ia terpaksa menjadikan Sylvia sebagai sandera. Mereka terus berkejaran dengan timekeeper. Hingga akhirnya berhasil lolos dengan membawa Sylvia. Kini waktu Will tinggal hanya 1 jam lagi. Ia mencoba meminta sedikit waktu dari Sylvia. Namun Sylvia tidak memberikannya karena masih mengira Will yang mengalahkan Henry. Meskipun Sylvia tidak mau, Will tidak memaksanya dan malah menyuruh Sylvia menutupi tangannya agar tidak terlihat oleh orang lain. Takut mereka tahu ia memiliki waktu banyak. Pagi pun tiba, dan Will yang tidak fokus mengemudi dengan ceroboh hingga mobilnya terguling. Saat mereka pingsan, tiba-tiba muncul Fortis dan Engnya yang mengambil semua waktu Sylvia. Kelompok itu hanya menyisakan setengah jam karena mereka harus segera pergi melihat mobil patroli di sekitar sana. Tak lama Will dan Sylvia pun sadar. Alangkah terkejutnya Sylvia melihat waktunya yang hanya tinggal kurang dari sejam. Mereka melanjutkan perjalanan ke rumah Borel untuk meminta tolong. Namun begitu sampai, istrinya yang keluar dan memberitahukan bahwa Borel sudah meninggal di bar depan rumah akibat kebanyakan minum karena waktu 10 tahun yang diberikan Will. Dalam kebingungan, Will melihat berlian milik Sylvia yang bisa digadai. Lalu mereka berlari ke pegadaian yang hampir tutup. Sylvia menyerahkan berliannya dari laci bawah. Meskipun yang mereka hadapi sebenarnya adalah sebuah pusat pelatihan untuk penggunaan waktu. Untungnya mereka masih diterima, meski hanya dihargai 2 hari waktu yang benar-benar tidak seimbang dengan berliannya Sylvia. Setelah itu Will menyuruh Sylvia untuk menelpon ayahnya dan pilihan tebusan sebanyak 1000 tahun untuk didistribusikan ke jalur waktu di daerah tersebut. Saat menelpon Philip, di sana juga sudah ada Leon yang siap menunggu kabar. Namun saat telepon diberikan pada Leon, ia masih terus menyinggung tentang kekalahan ayah Will yang membuat Will pun tersinggung. Malam harinya, Sylvia menginap di rumah Will dan menggunakan baju ibunya. Di sana juga Will mengajarkannya tentang cara mengalahkan lawan yang dulu pernah ayahnya gunakan. Will juga menceritakan kapitalisme yang ada di dunia mereka. Dan di sana Sylvia juga mulai tersadar akan hal itu. Tak lama pagi pun datang. Mereka menunggu, berharap ayah Sylvia benar-benar akan menebus anaknya. Namun ternyata tidak. Ayahnya tak mengirimkan waktu ke sana dan Sylvia tampak kecewa. Mereka hampir menyerah, namun Will memberi pistol pada Sylvia untuk berjaga-jaga. Saat itu juga Sylvia menelepon ayahnya. Tanpa sengaja menoleh ke arah Will, yang dekat dengan Leon yang mengarahkan pistol. Secara refleks, Sylvia menembak Leon dan Will segera mengambil waktu serta mobilnya Leon. Sementara anak buahnya yang menjemputnya cukup kaget karena waktunya masih ada meski tertembak. Sementara di pelarian Will dan Sylvia, mereka butuh waktu tambahan dan mobil. Namun tak mungkin keluyuran menggunakan mobil polisi. Mereka pun mendekati sebuah taksi dan mencoba mengeluarkan sang sopir dan penumpangnya. Terlihat penumpang itu juga memakai berlian yang sama dengan Sylvia sebelumnya. Sehingga berlian wanita itu diambil dan Will mengganti berlian Sylvia yang terjual. Will pun memutuskan untuk pulang, tetapi Sylvia menolak, dia ingin tetap bersama Will. Sylvia mengatakan bahwa dia bisa membantu Will mendapatkan waktu yang dia butuhkan. Dan dari sini tampaknya Sylvia sudah mulai menyukai Will dan begitu pun dengan Will. Singkat cerita, mereka akhirnya menabrak tempat peminjaman waktu atau mungkin disebutnya ban milik ayah Sylvia dengan menggunakan sebuah van. Mereka mengambil satu koper penuh mesin yang terisi waktu. Sementara orang-orang di sana dibiarkan untuk mengambil sisa-sisanya. Sylvia dan Will mengatakan waktu di sana gratis dan siapapun boleh mengambilnya. Rezeki nomplok yang tak terduga. Tak lama Leon juga mendatangi tempat itu dan mengusir semua orang. Sementara Fortis yang baru lewat terlihat kesal karena melewatkan kesempatan. Kabar truk yang menabrak salah satu ban itu sampai ke telinga Philip. Ia tak menyangka anaknya akan bekerja sama dengan penjahat. Dengan begitu Will pun membuat pengumuman. Bagi siapa yang mendapatkan mereka akan dibayar 10 tahun waktu. Sebelum pergi, Will juga memberikan satu mesin waktu untuk Greta istrinya Borel. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan, membagikan waktu kepada orang-orang yang membutuhkan. Termasuk anak kecil yatim piatu yang di awal film, keesokan malam, saat mereka ingin menikmati waktu bersama. Will sadar bahwa di luar ada timekeeper yang mengejar mereka. Meskipun begitu mereka berhasil kabur dan naik bus.
Namun di tengah perjalanan, mereka dipalak oleh supir yang meminta bayaran lebih. Karena kini mereka sudah berwenang. Mereka pun menyewa satu hotel besar dan berniat menghabiskan waktu beberapa hari di sana. Ketika seorang tamu datang dan hendak menyewa hotel, ia melihat Will dan Sylvia yang sudah menuju atas. Malam harinya pria terlihat sekelompok orang sedang nongkrong dan didatangi Fortis. Fortis yang sudah melihat pengumuman tentang reward yang ia dapatkan pun bertanya pada orang nongkrong itu satu persatu. Sayangnya ada satu orang yang mengadu mengenai keberadaan mereka, yaitu orang yang melihat Sylvia dan Will di hotel tadi. Di hotel, Will dan Sylvia berkomitmen untuk terus berjuang bersama untuk memperjuangkan hak-hak rakyat jelata. Namun saat lagi bermesraan mereka didatangi oleh Fortis dan anak buahnya yang memaksa masuk. Fortis ingin mengajak Will untuk bertarung dalam pertarungan waktu, dan Sylvia menjadi sandranya. Awalnya Will berpikir itu percuma karena kalah menang ia juga akan dihilangkan nyawanya. Namun Will menerima tantangannya dan mulai pertandingan sejenis adu panco. Will melihat waktu yang ada di tangannya hampir habis dan hanya tinggal hitungan detik. Ketika 5 detik terakhir tiba, Will membalikkan keadaan dan kini giliran waktu Fortis yang berkurang drastis. Saat waktu Fortis tinggal beberapa detik lagi, Will menembak semua anak buah Fortis untuk memastikan keamanan dengan senjata cadangan di kaos kakinya. Dalam pertarungan itu, Fortis akhirnya kalah. Setelah itu mereka pun kabur dari hotel. Will terlihat putus asa, melihat bunga pinjaman yang terus dinaikkan hingga 37% yang semakin menyulitkan kehidupan warga di ghetto. Namun Sylvia kembali menguatkan Will, mengatakan bahwa ayahnya memiliki 1 juta tahun yang disimpan di suatu tempat. Keesokan harinya Sylvia menemui ayahnya yang hendak menuju kantor. Sejak kepergian Sylvia pengawal ayahnya. Namun setelah dihitung ternyata pengawal itu berlebih dan salah satunya adalah Will yang sudah menodong Philip. Dengan begitu, pengawalnya Philip hanya bisa pasrah dan meletakkan senjatanya. Will membawa Philip ke ruangan utama di mana ia menyimpan 1 juta tahun. Sylvia berhasil menebak kode berangkas dan mereka melanjutkan membuka berangkas ayah Sylvia untuk mengambil simpanan 1 juta tahun itu. Will pun mendapatkan 1 juta tahun. Namun Philip yang sangat antusias dengan Darwin mengatakan kalau yang kuat bertahan itu biasa. Untuk hidup lebih lama maka harus ada yang dikorbankan. Maka rakyat kecillah yang pantas untuk dikorbankan. Omongan itu membuat Will tambah emosi. Namun daripada melayaninya, ia segera pergi membawa 1 juta tahun ke ghetto. Di kantor kepolisian, alarm berbunyi sangat kencang yang menandakan 1 juta tahun sudah meninggalkan zona New Greenwich. Bahkan beberapa petugas mengatakan itu sebuah kesalahan. Namun Leon yakin itu ulahnya Will dan Sylvia. Leon pun langsung mencari mereka. Saat waktunya hampir habis, ia meminta pada kantor untuk dikirimkan waktu. Namun di saat bersamaan ia melihat mobil yang dikendarai Will dan memutar arah untuk mengejarnya. Ia memerintahkan untuk menembak mobil itu walau melawan kebijakan. Sementara di sisi Will terpaksa menerobos timekeeper yang sudah siap dengan senjata lengkap. Tembakan itu berhasil diatasi Will karena mobilnya yang anti peluru. Dan ia pun dapat menembus zona waktu untuk kembali ke ghetto. Singkat cerita, kejar-kejaran bersama Leon pun sampai ke ghetto. Mereka hampir lolos, namun tiba-tiba Leon menabrak mereka dari samping. Dalam situasi itu, Will langsung memberikan kapsul waktu kepada seorang anak kecil untuk dibagikan. Meskipun waktunya sendiri tinggal 1 jam. Will dan Sylvia pun kabur namun mobil yang mereka pakai rusak. Tak lama Leon kembali menghadang dan menodongkan senjatanya. Will menyerah dan bersedia dieksekusi karena tindakan kriminalnya. Namun ia meminta waktu pada Leon karena waktunya tinggal beberapa menit lagi dan waktu itu tidak mungkin cukup dalam membawanya ke tempat eksekusi. Baru sadar akan waktu, Leon melihat waktu di tangannya yang tinggal 5 detik. Dan Leon terkapar saat itu juga. Sekarang, waktu mereka berdua sama-sama tinggal menghitung mundur. Will baru ingat di mobil timekeeper ada mesin transfer waktu. Mereka berlari menuju mobil itu. Will sampai lebih dulu dan langsung mengisi waktunya. Setelah itu ia kembali untuk menemui Sylvia dan bertekad untuk tidak membiarkan kejadian seperti yang menimpa ibunya terulang lagi. Dan kali ini ia berhasil. Dan memberikan waktu 1 hari pada Sylvia. Di akhir cerita Will berhasil mengisi waktu untuk Sylvia, dan semua orang mendapatkan waktu yang mereka butuhkan. Sementara di kantor kepolisian, mereka semua orang melintasi zona waktu untuk menuju New Greenwich.
Di mana hal ini menggegerkan semua pihak termasuk Philip yang kehilangan 1 juta tahunnya demi membiarkan rakyat miskin setara dengannya. Dengan itu dia menaikkan uang reward menjadi 100 tahun bagi yang dapat menangkap Sylvia dan Will. Sementara itu, Will dan Sylvia tetap menjadi buronan. Namun mereka terus mendapatkan waktu dari bank-bank waktu untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Menjalani tantangan hidup yang penuh risiko dan perjuangan. Film ini menyampaikan pesan bahwa waktu adalah aset paling berharga dalam kehidupan. Dengan mengubah waktu menjadi mata uang, film ini menggambarkan kesenjangan sosial yang ekstrim, di mana orang kaya memiliki waktu berlimpah sementara orang miskin harus berjuang untuk bertahan hidup dari hari ke hari. Ini mengajarkan pentingnya menghargai waktu, menggunakannya dengan bijak, dan melawan ketidakadilan sistem yang mengeksploitasi kehidupan orang lain demi keuntungan segelintir pihak. Film ini juga menyoroti nilai solidaritas dan keberanian dalam menghadapi ketidakadilan. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video lainnya.